Yang ingin saya garis bawahi sebenarnya satu kalimat saja. Ketika Panji mengatakan Pak Prabowo penculik aktivis, dan dia pernah saya pernah tahu dia menyampaikan bahwa dia memang penculik gitu. Kalau Pak Prabowo itu penculik, kenapa kok bisa jadi presiden? Kan itu pertanyaan. Kalau Muhammad itu memimpin peperangan 27 kali jadi panglima perang, keluar dari gua langsung jadi nabi. Kok bisa jadi nabi? Kok dikatakan mulia, Bu? Emang kalau presidennya banyak, penculik, menghilangkan nyawa orang, nggak satu nggak dua, mungkin hanya Jokowi lah dan Habibie, Gus Dur nggak bisa melakukan pekerjaan seperti itu sebagai presiden. Apalagi Gus Dur ya nggak bisa lah nembak ataupun menculik orang. Kenapa? Karena dia nggak bisa melihat, tunanetra, almarhum itu. Tapi itulah model demokrasi Indonesia. Orang yang nggak bisa melihat diangkat jadi presiden, seorang penculik diangkat jadi presiden. Nggak salah Bu Irma. 3 kali lo nyalon, kan nggak gitu juga kali mau bikin orang lain, orang yang nggak suka dengan Prabowo seneng, nggak gitu juga gitu. Kalau sekedar untuk rating ya bicara begitu, menurut saya itu kampungan. Prabowo ini seorang menantu dari Soeharto, presiden, dan dia boleh dikata adalah orang berusia termuda yang sampai kepada pangkat jenderal di dalam sejarah Indonesia, orang yang paling cepat. Dan memang karir dia panjang di Special Force ya, baik itu operasi-operasi di Timur Timur, operasi-operasi di Irian, operasi di Aceh. Tapi memang jejaknya memang cukup berdarah ya, dari operasi-operasi itu cukup keras di berbagai tempat. Sejak kasus penghilangan orang ini ada yang dihukum. Pertama dari Special Force ya, dari Kopassus. Ada 11 orang Kopassus untuk apa yang disebut tim mawar penculikan terhadap 9 orang. Tapi sebetulnya ini hanya scapegoat ya, ini kambing hitam karena mereka hanya pelaku operator di bawah, bukan pengambil decision untuk melakukan penculikan. Dan lagi mereka ini dilindungi untuk tidak bertanggung jawab terhadap mereka yang sampai saat ini masih hilang, padahal bagian dari operasi penculikan yang sama. Jadi mereka hanya dihukum karena menahan orang yang awalnya diculik kemudian sudah dilepaskan, ada 9 orang. Itu prosesnya. Di samping itu memang ada 2 orang jenderal ya, dan 1 orang kolonel yang dicopot jabatannya karena kasus-kasus penculikan ini. Letnan Jenderal Prabowo itu Pangkostrat. Politik Indonesia ini diwarnai dengan yang itu saja, sehingga negara Indonesia ini nggak maju. Di samping itu rakyatnya dikibulin, dan peristiwa-peristiwa yang muncul ini karena kesurupan beragama. Ada MUI di sana, ada Muhammadiyah, ada NU. Itu adalah lembaga sosial keagamaan yang dijadikan tameng, yang dijadikan teman oleh rejim yang berkuasa kapan dan di mana saja. Mereka menggunakan organisasi-organisasi Islam ini untuk permainan politik, dan itu digunakan sejak awal dari zaman Soekarno, Soeharto, itu dipakai benar untuk kelanggengan kekuasaan Pak Harto. Dialah yang paling banyak menggunakan lembaga-lembaga keagamaan ini sampai MUI. Itu Soeharto yang menciptakannya. Nah, sekarang ini MUI terus dipakai orang-orang yang duduk di dalamnya itu ya
bisa mendapatkan kekuasaan asal mampu bermain antara agama dan politik itu. MUI paling sering membuat fatwa-fatwa kontroversial, fatwa-fatwa aneh yang nggak diperlukan. Tujuan awal dari MUI ini, Soeharto menggunakannya sebagai alat pembangunan untuk memberikan jawaban terhadap hal-hal yang sedang diperjuangkan, yang sedang dilakukan oleh Soeharto. Misalnya KB, apakah halal KB itu? Maka MUI mengeluarkan fatwa KB itu halal, boleh, untuk menahan laju pertumbuhan penduduk. Zaman Soeharto itu begitu banyaknya kelahiran setiap tahun, sehingga akan membebani keuangan negara dengan kelahiran yang banyak itu. Saudara-saudara, terus memang ini organisasi-organisasi Islam ini dipakai. Panji komika yang lagi viral ini itu menyinggung Prabowo, menyinggung pembangunan, menyinggung politik, menyinggung dan menyebut nama orang, bahwa Prabowo itu penculik. Ini yang menjadi masalahnya. Tetapi dia adalah pelawak. Kalau berbicara seperti Saifuddin Ibrahim, dia bukan pelawak. Dengan fakta dan keyakinan yang kokoh berbicara terus, hapuskan 300 ayat yang menjadi malapetaka bangsa-bangsa. Kenapa? Karena bukan orang Indonesia saja. Negara-negara Arab itu hancur karena kitab suci mereka sendiri. Dan 300 itu berbicara tentang penculikan. Tentang bagaimana memotong tangan orang. Tentang bagaimana menghina orang Yahudi dan orang Kristen. Itu kan tidak produktif untuk kemajuan zaman sekarang ini. Nggak produktif sama sekali. Negara mana? Negara Islam yang maju politik, ekonominya? Nggak ada. Itu negaranya mulai hancur semua. Yaman itu dihancurin sama Arab Saudi dengan menggunakan uang haji. Arab Saudi adalah negara Arab yang paling banyak menggunakan APBN-nya membeli senjata untuk mempertahankan diri dari negara lain, dari Iran, dari Yaman, Mesir, Libya. Maka dia harus menyiapkan banyak senjata. Dialah paling banyak mengeluarkan belanja negara untuk senjata. Itu Arab Saudi. Dia lebih penting untuk mempertahankan nyawa orang Arab Saudi yang kelakuannya seperti itu. Itu saudara-saudara. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.